Kita ingat Bunda Maria dalam kata-katanya, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu itu. Kita ingat ketika Bunda Maria menyimpan segala perkara di dalam hatinya. Bunda Maria menghidupi kedekatannya dengan Yesus melampaui hubungan darah, tetapi sungguh-sungguh melaksanakan dan meresapkan sabda Tuhan di dalam hatinya. Dan itulah juga yang menjadi nubuat dari Nabi Yoel, bagaimana Tuhan dapat tetap diam di Sion, bagaimana Tuhan tetap dapat diam di dalam diri kita. Kita perlu bukan hanya menyimpan sabda Tuhan, tetapi melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Sebagaimana kita mewujudkan protokol kesehatan, bukan hanya berbicara, bukan hanya berteori, tetapi sungguh-sungguh menerapkannya dalam hidup sehari-hari. Semoga teristimewa di bulan Oktober ini ketika kita bersama-sama mendalami dan menekuni kembali devosi Rosario, bersama dengan Bunda Maria kita boleh bertumbuh menjadi pribadi beriman yang juga mewujudkan iman kita secara nyata dalam hidup sehari-hari. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Romo, Bruder, Suster, Opa, Oma, Ibu, Bapak, Saudari-saudara yang terkasih semuanya, selamat pagi. Pada pagi hari ini, hari Sabtu biasa ke-27, bersama-sama kita dengan seluruh gereja hendak menimba inspirasi dari bacaan-bacaan hari ini, di mana kita diajak untuk dapat semakin dekat dengan sabda Tuhan dan melaksanakannya dalam hidup kita sehari-hari. Marilah, saudari-saudara yang terkasih, di awal perayaan Ekaristi ini, terlebih dahulu kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, seraya mohon ampun atas segala dosa dan kelemahan kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Rahim mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Setia, Engkau memanggil kami menjadi putra dan putri-Mu seturut citra Yesus Kristus Putra-Mu terkasih. Tolonglah kami agar tetap setia kepada Kristus ketika menghadapi berbagai macam tantangan. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari Nubuat Yoel. Hendaklah bangsa-bangsa bergerak dan maju ke lembah Yosafat, sebab di sana aku akan duduk untuk menghakimi segala bangsa dari segenap penjuru. Ayunkanlah sabit, sebab sudah masaklah tuean. Marilah, iriklah, sebab tempat anggur sudah penuh. Tempat-tempat pemerasan sudah berkelimpahan, sebab banyaklah kejahatan mereka. Banyak orang di lembah penentuan, yang sudah dekatlah hari Tuhan di lembah penentuan. Matahari dan bulan menjadi gelap, dan bintang-bintang kehilangan cahayanya. Tuhan mengaum dari Sion. Dari Yerusalem ia memperdengarkan suaranya, dan langit serta bumi pun bergoncang. Tetapi Tuhan adalah tempat perlindungan bagi umat-Nya, dan benteng bagi orang Israel. Maka kalian akan mengetahui bahwa Aku, Tuhan, adalah Allah-mu, yang tinggal di Sion, gunungku yang kudus. Dan Yerusalem akan menjadi kudus, dan orang-orang luar
takkan melintasinya lagi. Pada waktu itu akan terjadi bahwa gunung-gunung akan meniriskan anggur baru, bukit-bukit akan mengalirkan susu, dan segala sungai Yehuda akan mengalirkan air. Mata air akan terbit dari rumah Tuhan dan akan membasahi lembah Sitim. Mesir akan menjadi sunyi sepi, dan Edom akan menjadi padang gurun tandus. Oleh sebab kekerasan terhadap keturunan Yehuda, oleh karena mereka telah menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tanahnya. Tetapi Yehuda tetap didiami untuk selama-lamanya, dan Yerusalem turun-temurun. Aku akan membalas darah mereka yang belum kubalas. Tuhan tetap diam di Sion. Demikianlah sabda Tuhan. Bersukacitalah dalam Tuhan, hai orang benar. Bersukacitalah, hai orang. Tuhan adalah Raja. Biarlah bumi bersorak-sorai, biarlah banyak pulau bersukacita. Bersukacitalah dalam Tuhan, hai orang benar. Gunung-gemunung luluh laksana lilin di hadapan Tuhan, di hadapan Tuhan semesta alam. Langit memberitakan keadilannya, dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Bersukacitalah dalam Tuhan, hai orang benar. Terang sudah terbit bagi orang benar, dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Bersukacitalah dalam Tuhan, hai orang benar. Haleluya, haleluya, haleluya. Berbahagialah yang mendengarkan sabda Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu hari ketika Yesus sedang berbicara kepada orang banyak, berserulah seorang wanita dari antara orang banyak itu dan berkata kepada Yesus, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung dan menyusui engkau." Tetapi Yesus bersabda, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan memeliharanya." Demikianlah sabda Tuhan. Romo, bruder, suster, saudari-saudara yang terkasih, kemarin Jakarta mendapat kabar baik di masa pandemi ini, yaitu akhirnya kita bersama-sama dalam usaha kita berhasil mencapai angka 0 kematian akibat virus COVID-19 di DKI Jakarta. Hal ini merupakan sebuah tindakan nyata usaha bersama bahwa yang namanya protokol kesehatan dan juga usaha kita bersama untuk menciptakan dunia yang sehat bukan hanya teori, tetapi kita laksanakan juga dalam hidup sehari-hari. Hal serupa ternyata juga menjadi inspirasi dari bacaan yang kita dengarkan pagi hari ini. Ketika Yesus berbicara dengan seorang perempuan yang mengatakan bahwa berbahagialah ibu yang telah mengandung dan menyusui engkau, Yesus mengingatkan kepada para murid dan kepada kita semua bahwa kedekatan kita dengan Allah tidak hanya dipengaruhi oleh siapa kita. Mungkin ada yang berpikir, wah, kalau Romo itu lebih dekat dengan Tuhan karena menggunakan jubah putih.
Apalagi bruder suster yang setiap hari lebih rajin berdoa dari romonya, kadang-kadang seperti itu. Akan tetapi Yesus mengingatkan pada hari ini bahwa kedekatan kita dengan Tuhan melampaui siapa kita, melampaui dengan latar belakang kita. Akan tetapi Yesus meneruskan bahwa yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan memeliharanya. Yesus ingin menunjukkan kepada para murid dan kita semua bahwa Bunda Maria yang menjadi teladan kita dalam pribadi beriman bukan hanya istimewa karena dia hadir sebagai Bunda Allah, tetapi lebih dari itu Bunda Maria merupakan murid Yesus yang pertama, yang bukan hanya menjadi Bunda Allah, tetapi juga mendengarkan sabda Allah dan memeliharanya. Kita ingat Bunda Maria dalam kata-katanya, terjadilah padaku menurut kehendakmu itu. Kita ingat ketika Bunda Maria menyimpan segala perkara di dalam hatinya. Bunda Maria menghidupi kedekatannya dengan Yesus, melampaui hubungan darah, tetapi sungguh-sungguh melaksanakan dan meresapkan sabda Tuhan di dalam hatinya. Dan itulah juga yang menjadi nubuat dari Nabi Yoel. Bagaimana Tuhan dapat tetap diam di Sion, bagaimana Tuhan tetap dapat diam di dalam diri kita, kita perlu bukan hanya menyimpan sabda Tuhan, tetapi melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Sebagaimana kita mewujudkan protokol kesehatan, bukan hanya berbicara, bukan hanya berteori, tetapi sungguh-sungguh menerapkannya dalam hidup sehari-hari. Semoga teristimewa di bulan Oktober ini ketika kita bersama-sama mendalami dan menekuni kembali devosi Rosario, bersama dengan Bunda Maria kita boleh bertumbuh menjadi pribadi beriman yang juga mewujudkan iman kita secara nyata dalam hidup sehari-hari. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Kita hening sejenak, kita resapkan sabda Tuhan di dalam hati kita masing-masing. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mengasihimu melebihi segala sesuatu, dan aku merindukan Engkau dalam seluruh jiwaku, karena aku tidak dapat menerimamu secara sakramental saat ini. Maka datanglah ya Tuhan, sekurang-kurangnya secara rohani dalam hatiku, meskipun Engkau selalu telah datang. Aku memelukmu dan ingin mempersatukan seluruh diriku seutuhnya denganmu, dan jangan izinkan aku terpisah darimu. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas sabda-Mu yang telah menjadi daging, yaitu Yesus Kristus Sang Penebus. Semoga Putra-Mu senantiasa membimbing kami, agar kami setia mengikutinya sampai kehidupan abadi. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudari-saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara yang terkasih, pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu.
Syukur kepada Allah.